dibawakan oleh narasumber kita, itu Bapak Adi Gunawan, SPD. Materinya adalah mengenal dan memahami lebih jauh tentang dunia low vision. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia low vision, kehidupan orang dengan low vision, persoalan dan tantangan yang dihadapi, serta solusi dan proses adaptasinya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Adi Gunawan Institute. Ini didirikan di Kota Malang, Jawa Timur pada bulan Juni tahun 2018. Adi Gunawan Institute memberikan kesempatan belajar secara non-formal kepada para tunanetra atau juga orang-orang dengan hambatan penglihatan. Salah satunya di bidang penerapan teknologi yang aksesibel untuk menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari dengan baik. Sejak tahun 2018, Adi Gunawan Institute telah memberikan berbagai program pembelajaran dan layanan pendampingan, di antaranya pelatihan ponsel bicara dan komputer bicara melalui kelas beasiswa, membuka program kursus ponsel bicara dan komputer bicara, membuka layanan konsultasi dan pendampingan terkait dengan hambatan penglihatan, membuka kursus dan pendampingan jarak jauh atau secara online, sebagainya. Adi Gunawan Institute juga turut serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas melalui website dan sosial media terkait dengan kehidupan orang-orang dengan hambatan penglihatan yang positif dan memiliki potensi yang sama. Adi Gunawan Institute juga berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan taraf kehidupan para tunanetra melalui dunia pendidikan dan karya. Untuk detailnya, rekan-rekan bisa mengecek nanti besok kalau sempat ke websitenya di www.adigunawaninstitute.com. Selanjutnya kita akan masuk ke acara intinya yang akan dibawakan oleh Bapak Adi Gunawan. Kepada Bapak Adi Gunawan, kami persilakan. Materi kita dengan tema serba-serbi dunia low vision. Tentu kita di sini perlu memahami betul ya, apa yang terjadi, apa yang dihadapi, apa yang akan kita alami atau secara khusus akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan dunia low vision. Nah, tentu kita sebagai orang-orang dengan low vision atau memiliki keluarga yang juga mengalami kondisi low vision, ini perlu memahami betul. Kalau kita tidak memahami betul bagaimana dunia atau apapun yang terkait dengan dunia low vision, terkadang kita akan mengalami hambatan, persoalan, bahkan ketidakmengertian. Nah, dari situ kita mungkin akan mengalami banyak permasalahan, banyak kesulitan demi kesulitan, bahkan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan kita mempelajari secara rinci, secara detail tentang bagaimana dunia low vision itu secara utuh ya, harapannya adalah bagaimana agar kita bisa lebih paham dan lebih mengerti serta tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi sebuah persoalan terkait dengan low vision. Baik, kita akan berusaha mengenali dan memahami lebih jauh tentang dunia low vision, karena kalau kita memahami seperti tadi yang saya sudah sampaikan, maka banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, saya akan berbicara mengenai definisi dan karakteristik dari low vision itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memahami kira-kira definisinya ini apa sih, sebutannya low vision ini istilah-istilahnya seperti apa sih, kan gitu ya. Lalu karakteristiknya atau ciri-cirinya itu kira-kira seperti apa yang bisa kita pahami seperti itu. Kita akan coba membahas lebih dalam ya. Sebenarnya pada dasarnya kehidupan orang-orang dengan low vision itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang mengalami atau orang-orang pada umumnya. Jadi orang-orang dengan low vision sebenarnya kalau kita
berbicara lebih dalam, sebenarnya kehidupan mereka juga sama seperti orang-orang kebanyakan. Mereka makan, mereka bekerja, mereka belajar, mereka berumah tangga, mereka melakukan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, walaupun terdapat perbedaan, nah di sini saya perlu garis bawahi bahwa sebenarnya walaupun nampaknya terlihat sama gitu ya, tapi ada perbedaan yang dihadapi oleh orang-orang dengan low vision karena terkait dengan indera penglihatan mereka. Jadi mereka menjalani kehidupan mereka dengan kondisi low vision itu dengan cara yang berbeda. Jadi orang-orang tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik atau seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Dan sedangkan orang-orang dengan low vision itu pun juga melakukan proses kehidupan yang sama, hanya saja dengan cara yang berbeda. Nah, terkadang perbedaan-perbedaan ini menjadi masalah gitu ya. Terkadang perbedaan itu dijadikan pembedaan. Nah, ini kita perlu ketahui, perbedaan itu bukan pembedaan. Kalau pembedaan itu dibeda-bedakan, disendirikan, disisihkan gitu ya. Tapi kalau perbedaan itu adalah sesuatu hal yang memang sudah dari sananya, sudah dari kodratnya, atau sudah dari yang sudah ditentukan oleh yang kuasa seperti itu, dan itu adalah alami. Maka di dalam konsep, kalau saya bicara lebih rinci lagi, mengutip dari undang-undang dan juga konvensi internasional tentang disabilitas, orang-orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas itu adalah bentuk dari keragaman atau perbedaan dalam keragaman. Jadi keragaman itu harus dihormati, keragaman itu harus diterima. Nah, konsep ini yang harus kita miliki agar kita tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi prinsipnya adalah kita sebenarnya low vision bisa menjalani kehidupan kita sama seperti orang lain, hanya ada perbedaan dalam menghadapinya. Sangat berat, hanya bisa membedakan gelap dan terang saja. Ya, jadi yang saya mau tanya sebenarnya, Pak, saya tertarik mengenai teknologi aksibel seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tadi Bapak katakan kalau memang hal ini memang cukup sangat kompleks untuk dipelajari, gitu. Namun saya tertarik untuk mempelajarinya. Cuman memang saya sudah pernah melihat ataupun saya pernah mencoba, tapi banyak yang saya temukan memang kendala-kendala gitu. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Bapak, karena seperti yang Bapak bilang tadi ini seperti loading gitu. Jadi lama sekali menunggu untuk dibaca. Lebih-lebih kalau buku semacam teks buku PDF misalnya seperti itu. Sangat lama menunggunya sampai 2-3 menit baru dibaca. Karena teksnya panjang. Itu apakah kira-kira ada nggak sih Pak program terapi psikis untuk orang low vision gitu? Karena kan penerimaan diri sepertinya saat suami saya itu masih belum.